negara, dan apabila perempuan itu baik, maka baik pula lah sebuah negara, dan apabila perempuan itu rusak, maka rusak pula lah sebuah negara. Jadi betapa pentingnya menjadi sebuah tiang yang berdiri untuk menopang bagaimana kemaslahatan sebuah negara berdiri, di mana peran perempuan sangat diabadikan dalam Al-Quran, di mana di dalam Al-Quran ada Sayyidatina Hawa yang juga merupakan pilar peradaban, kelanjutan peradaban di dunia ini. Kalau tidak ada Sayyidatina Hawa, maka kemungkinan kita ini tidak berkelanjutan kehidupannya. Karena dari Sayyidatina Hawa, sebagai seorang perempuan, pelaku sejarah panutan kita, sehingga kelangsungan kita sebagai sebuah peradaban, sebagai umat manusia ada di muka bumi ini. Maka peran perempuan dalam peran Siti Hawa kita embang sampai saat ini, alhamdulillah. Kemudian berikutnya ada tokoh lainnya juga yang merupakan peranannya diabadikan dalam sejarah, yaitu Rabiatul Adawiyah, di mana dia menyumbangkan nilai-nilai sufisme dalam kehidupan beragama kita. Dia satu-satunya yang diukirkan indah namanya sebagai contoh seorang figur wanita muslim yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan rela tidak menikah setelah suaminya wafat demi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang lainnya, contohnya Hadijatul Kubra yang senantiasa mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam syiar agama, dalam mengembangkan nilai-nilai, menanamkan nilai-nilai ajaran agama Islam kepada umatnya, dalam suka maupun duka. Jadi kalau kita ingin berbicara, ada 5 peranan sebetulnya, ada 5 peranan yang wanita itu, perempuan itu dalam pandangan agama Islam. Yang pertama, dia peranannya dalam kedudukannya sebagai seorang istri di rumah. Kedudukan sebagai seorang istri di rumah di sini dapat kita tidak jauh mengambil contoh kehidupan. Kita mencontoh kehidupan Rasulullah bersama istrinya. Tadi sudah dikatakan ada Hadijatul Kubra, ada Aisyah, ada Ummu Salamah dan istri-istri yang lain. Semuanya menggambarkan kehidupan dimanapun sih kita sebagai kaum wanita tergambarkan di situ. Contohnya saja bagaimana kemudian Sayyidatina Hadijatul Kubra memberikan ketentraman hati kepada Rasulullah ketika Rasulullah dalam keadaan gaman menanti wahyu. Dia mengatakan, Kalla ma yahsyakallah abada. Allah itu tidak akan memberikan kesedihan kepada kamu selamanya. Dia akan mendatangkan, dia akan memberikan jalan keluar. Maka sehingga dalam proses penantian Rasulullah, dalam kegamangannya, Rasulullah kembali menjadi tenang. Selain itu, istri juga bisa menjadi seorang, dalam peranannya bisa menjadi seorang sahabat, mitra bagi suami. Di situ juga digambarkan dari istri Rasulullah lagi, Ummu Salamah, terkenal dengan kecantikannya dan juga kecerdasannya. Kecantikannya karena sempat Sayyidatina Aisyah mengatakan, saya merasa ragu atau merasa cemburu dengan kecantikan ataupun kecerdasannya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini ketika sebuah peperangan, Rasulullah kemudian selesai peperangan itu memerintahkan untuk berkurbanlah dan bertahalullah. Lalu kemudian 3 kali Rasulullah pada waktu itu memerintahkan, tetapi para sahabat kemudian
enggang untuk melaksanakan. Lalu dia kembali